من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله ولو كره المشركون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Gemuruh takbir membahana, memecah heningnya suasana, menggetarkan bumi, membumbung ke angkasa, didengar para malaikat, disaksikan yang maha kuasa. Kegembiraan hadir, keceriaan di mana-mana, wajah yang berseri setelah letih menghambakan diri sebagai balasan dari Allah penguasa langit dan bumi. Harapan yang tiada putus dan henti kepada Allah ilahi Rabbi. Jadikan keceriaan ini kami nikmati ketika nanti bertemu denganmu nanti. Surgamu adalah harapan, ampunanmu yang selalu kami idamkan. Jauhkan kami dari neraka jahanam, penghancur segala kenikmatan dan harapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha suci kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan Idul Fitr. Ramadan telah pergi, Ramadan telah pergi dengan segala amal saleh yang kita lakukan di dalamnya. Kita akan sangat merindukan saf-saf salat tarawih. Kita akan sangat merindukan melihat kaum muslimin duduk membaca Al-Quran pagi, siang, sore dan malam. Kita selalu akan merindukan wajah-wajah yang ceria ketika berbuka bersama dan saling berbagi, dan duduk di majlis-majlis taklim, menimba ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maha suci Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, memberikan kepada kita anugerah dan karunia yang tiada henti, sehingga pada hari ini kita bisa menikmati keceriaan, keceriaan karena ketaatan kepada Allah. Keceriaan bukanlah karena akan kembali makan dan minum, akan tapi keceriaan setelah Allah memberikan taufik dan hidayah
untuk menghambakan diri sebulan penuh kepadanya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allah yang kita menghambakan diri kita kepadanya, Allah yang kita ruku dan sujud kepadanya, merahmati kita dengan rahmat yang tiada tara, menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran semua yang akan memberikan kepada kita manfaat di dunia dan di akhirat, menerangkan kepada kita di dalam Al-Quran semua yang akan memberikan kita mara bahaya dan mudarat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan pergi meninggalkan dunia. Kita akan pergi meninggalkan dunia menuju akhirat. Itu pasti. Satu persatu di antara kita akan menemui ajal yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tentukan untuknya. Dan di akhirat nanti akan banyak hal yang kita hadapi dan temui. Di akhirat nanti akan banyak hal yang kita hadapi, yang semua itu membutuhkan amal soleh kita di permukaan bumi sebagai bekal menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, sebagai bekal dalam kehidupan yang tiada henti dan tidak ada batas, kehidupan yang abadi di akhirat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kita di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kita di dalam Al-Quran akan cita-cita penduduk mahsyar, cita-cita orang yang ada di akhirat, cita-cita orang yang telah meninggalkan dunia dan telah bertemu dengan hari yang hakiki. Semua ini Allah kita akan ceritakan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita agar kita membuat persiapan, agar kita membuat bekal yang akhirnya akan memberikan kepada kita kebaikan di negeri itu. Ma'asyiral muslimin, apabila kita membaca kitabullah azza wa jal, maka niscaya kita akan lebih banyak menemukan Allah bicara akhirat daripada dunia. Kita akan lebih banyak menemukan Allah memperhatikan dan membicarakan kepada kita akhirat dibanding kehidupan dunia. Karena memang di sanalah kita akan hidup sebenarnya. Dunia adalah persinggahan. Berikut khatib akan membacakan beberapa ayat yang di dalamnya Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita apa yang diinginkan oleh orang yang ada di akhirat, apa yang diinginkan oleh penduduk mahsyar ketika bertemu dengan hari akhirat, ketika bertemu dengan Allah dan malaikat, ketika bertemu dengan surga dan neraka, ketika bertemu dengan hari berisab dan bertemu dengan hari di mana dia berhadapan dengan mara bahaya yang berkepanjangan. Pertama, apa yang Allah bawakan di dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah. Seandainya orang-orang yang berlaku zalim, berbuat maksiat, menzalimi dirinya dengan maksiat yang telah dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seandainya mereka nanti di akhirat memiliki kekayaan sepenuh bumi, memiliki kekayaan sepenuh bumi, bahkan kekayaannya 2 kali lipat, tidak hanya kekayaan sepenuh bumi, bahkan kekayaan sepenuh bumi dan 2 kali lebih banyak daripada itu. Apa yang akan mereka lakukan? Laftadau bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah. Niscaya mereka mau memberikan seluruh kekayaannya itu, niscaya mereka mau menginfakkan seluruh kekayaannya itu, sepenuh bumi dan 2 kali lebih banyak daripada itu, untuk menghindarkan diri mereka dari azab pada hari kiamat. Ma'asyarul muslimin, ini cita-cita penduduk mahsyar, ini keinginan penduduk mahsyar. Di sana ada saya, ada kita, ada seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang paling terakhir meninggal di permukaan bumi, bercita-cita untuk menginfakkan seluruh harta, bercita-cita untuk mendermakan seluruh kekayaan, untuk mendapatkan penjagaan dan pengamanan Allah dari azab pada hari kiamat. Apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini? Allah ingin memberikan kepada kita, lakukan sekarang,
Lakukan sekarang ketika Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk berinfak dan berderma. Kekayaan yang Allah berikan, harta yang Allah anugerahkan kepada kita, gunakan untuk membentengi diri kita dari neraka Allah. Hanya sekarang, hanya di sini, hanya di bumi ini itu bisa kita lakukan. Di sana, walaupun kita memiliki kekayaan sepenuh bumi, kita tidak akan bisa melakukan itu. Maka gunakanlah kekayaan Anda, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, untuk membuat tameng dan benteng dari neraka Allah. Jangan terlalu kita dihanyutkan oleh apa yang kita miliki dengan cita-cita kita yang terlalu panjang di dunia ini. Karena dunia ini akan segera berakhir. Dunia ini akan segera kita tinggalkan. Berapapun kekayaan yang Allah berikan kepada kita, maksimalkan untuk bisa membuat benteng kita dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Seandainya orang-orang kafir yang wafat dalam keadaan ingkar kepada Allah, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima dari mereka walau sepenuh bumi ini dalam bentuk emas, walau iftadabih, seandainya dia menembus dirinya dari neraka dengan emas sepenuh bumi. Jangan terlalu gemerlap dunia membuat kita, justru membawa kita kepada murka ilahi di permukaan bumi. Karena emas sepenuh bumi di akhirat tidak ada arti, di akhirat tidak ada guna. Allah tidak akan menerima dari kita, dari Anda, dari saya, seandainya na'udzubillahi min dzalik kita adalah penduduk neraka. Allah tidak akan guna, tidak akan menerima dari kita walau kita akan infakkan kekayaan sepenuh bumi ini emas. Maka jangan tergiur oleh dunia dan harta, jangan tergiur oleh kekayaan yang telah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berikan itu agar kita gunakan membentengi diri kita dari nerakanya. Berikutnya di dalam surah Al-Ahzab, Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita cita-cita penduduk bumi berikutnya, cita-cita penduduk mahsyar berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari di mana wajah mereka dibolak-balik oleh Allah di dalam neraka jahanam, dipanggang oleh Allah tabaraka wa ta'ala di neraka. Yaqulun, mereka berkata ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Andai kami di dunia dulu mau taat kepada Allah, andai kami di dunia dulu mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan cita-cita penduduk akhirat, cita-cita orang yang ada di neraka. Andai dia dulu kembali di dunia, andai Allah mau memberikan kesempatan dia kembali ke dunia, dia akan mau menjadi hamba yang setia kepada Allah dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, ingin menjadi orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak akan ada arti. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul hanya berarti apabila kita lakukan di permukaan bumi. Hanya berarti manakala kita lakukan di dunia ini. Sementara di akhirat, setelah neraka dan surga ada di depan mata, semua orang mau taat, semua orang ingin taat. Akan tapi keinginan itu tidak ada kesempatan. Maka gunakanlah hidup Anda, wahai saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat. Gunakan hidup ini untuk ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyesal dan ingin taat, akan tapi kesempatan untuk taat itu sudah tiada arti. Kesempatan untuk taat itu sudah tidak ada lagi. Kesempatan untuk taat itu sudah berhenti. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah telah memerintahkan kepada kita ketaatan di permukaan bumi. Kalau kita tidak isi ketaatan kita di permukaan bumi kepada Allah dan Rasulnya, maka keinginan untuk taat di sana tidak akan membawa apa-apa kepada kita. Ma'asyiral muslimin, Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surat As-Sajdah, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
andai engkau melihat pelaku-pelaku maksiat di akhirat, mereka menundukkan wajah mereka, menundukkan kepala mereka, tertunduk di sisi Rabb mereka. Mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami telah melihat. Wahai Rabb kami telah mendengar. Farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia, wahai Rabb kami. Pasti kami akan beramal saleh. Inna muqinun. Kami sekarang benar-benar orang yang yakin dan percaya. Maka jadilah orang saleh. Sebelum ada keinginan di akhirat menjadi orang saleh, akan tetapi tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh. Ini yang diidam-idamkan penduduk mahsyar. Andai mereka bisa kembali ke dunia, mereka akan isi waktunya dengan amal saleh. Mereka akan hiasi hidupnya dengan amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami ke bumi, kembalikan kami ke dunia. Kami pasti melakukan amal saleh, amalan yang selama ini tidak kami lakukan di permukaan bumi, amalan selain amalan yang selama ini kami lakukan di permukaan bumi. Ini adalah cita-cita penduduk mahsyar, cita-cita orang yang ada di akhirat. Dia ingin mengisi seluruh hidupnya dengan kesolehan. Dia ingin mengisi seluruh hidupnya di permukaan bumi dengan amal saleh. Maka ketika kesempatan itu masih ada, kesempatan untuk menjadi orang soleh masih ada, kesempatan untuk menjadi orang soleh masih belum tertutup, jadilah orang soleh. Jadilah orang-orang yang didambakan dan dicita-citakan oleh penduduk mahsyar, sebelum kemudian kita yang mencita-citakannya. Kemudian semua itu adalah hisapan jempol yang tidak akan pernah ada kenyataan, yang tidak akan pernah ada kesempatan. Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menerangkan semua ini kepada kita agar kemudian kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran, dan kita jadikan panduan untuk kita isi umur kita di dunia sebelum akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Dan berikutnya Allah katakan di dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu pelaku dosa dan maksiat ingin menebus dirinya dari azab pada hari kiamat, pada hari akhirat, ingin menebus dirinya dengan semua anak-anaknya, dengan istrinya dan saudaranya, dengan keluarga besarnya yang selama ini melindunginya dan membentenginya dari seluruh manusia. Tsumma yunji, kemudian dengan menebus dirinya dengan seluruh anak-anaknya, istri dan sahabat saudaranya, dia diselamatkan Allah dari nerakanya. Jawaban Allah, kalla, sekali-kali tidak. Itu tidak adil. Anak yang diazab di neraka, orang tua diselamatkan. Saudara yang diazab di neraka, saudaranya diselamatkan. Istri yang diazab di neraka, kemudian suaminya diselamatkan. Itu tidak mungkin. Allah tidak akan membebani dosa yang diperbuat oleh seorang insan kepada orang lain. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Karena semua manusia akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya masing-masing. Semua manusia akan bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang berbuat maksiat menanggung maksiat orang lain. Tidak ada orang pelaku maksiat mendapatkan dan menanggung beban maksiat orang lain. Kalla, Allah katakan tidak. Tidak. Innaha ladha, yang ada adalah kobaran api yang menyala-nyala untukmu. Nazza'atan lisyawa, yang memisahkan antara daging dan tulang. Memisahkan antara daging dan tulang. Api yang panas membuat seluruh daging yang ada di tubuh kita meleleh, sehingga terpisahlah seluruh daging dan tulang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, anak-anak kita, jangan jadikan mereka sumber maksiat kita kepada Allah. Saudara kita, istri kita, jangan jadikan mereka karena mereka kita berbuat maksiat kepada Allah. Karena di akhirat nanti kasih sayang kita di dunia ini akan berubah. Di akhirat nanti kasih sayang kita kepada istri, kepada saudara, kepada anak kita akan berubah. Kita justru mau menumbalkan mereka di neraka untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, jadikan mereka
sarana untuk taat kepada Allah yang kuasa, bukan justru sarana untuk berbuat maksiat kepadanya. Lihatlah beberapa ayat di atas, betapa banyaknya manusia yang berbuat maksiat karena anak, betapanya manusia berbuat maksiat karena harta. Demi Allah, harta dan anak itu tidak Allah berikan kepada kita agar dengan mereka kita berbuat maksiat dan ingkar kepadanya, tapi Allah berikan kepada kita agar kita jadikan sarana, tangga menuju ampunannya dan surganya. Oleh karena itu berhati-hatilah, berhati-hatilah hidup di permukaan bumi, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semua apa yang disampaikan oleh Allah ini pasti akan terjadi di akhirat. Hanya saja, akankah kita orangnya atau tidak, hanya Allah yang tahu. Akankah kita orang yang mengidam-ngidamkan ini dan semua tiada arti, semua tidak akan dapat dan kita tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu? Apakah kita orangnya? Kita tidak tahu. Kita berlindung kepada Allah agar apa yang dicita-citakan di dalam ayat ini oleh penduduk-penduduk neraka dan penduduk mahsyar, bukanlah kita orangnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminih, orang-orang yang Allah berikan catatan kitabnya di tangan kanannya, fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah, wahai penduduk mahsyar, ini kitabku, bacalah kitabku. Ha'umuqra'u kitabiyah, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kitab ini di dalamnya penuh dengan catatan amal saleh. Semua itu karena saya yakin hari ini akan dihisab oleh Allah. Semua itu karena saya yakin hari ini saya akan mempertanggungjawabkan amalan saya. Ini yang kita inginkan. Teriakan padang mahsyar, teriakan kegembiraan, teriakan ketaatan, teriakan kemenangan dari orang-orang yang mendapatkan catatan kitabnya di sebelah kanannya. Ini yang kita harapkan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, sehingga setiap perkataan, setiap langkah, setiap tatapan mata, setiap pendengaran telinga selalu kita hisab di permukaan bumi, supaya ringan hisab kita di yaumil mahsyar. Man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihi hisabu yaumal qiyamah. Yang menghisab selalu amalannya di permukaan bumi, akan enteng baginya hisab pada hari akhirat. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz yang sangat masyhur, dan perkataan kakeknya Umar ibnul Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian di dunia sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah pada hari akhirat. Surga dan neraka di sini kita membuatnya. Surga dan neraka di sini kita akan menentukannya dengan amalan kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih jalan saleh atau jalan taleh. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berjalan di jalannya neraka atau berjalan di jalannya surga. Ketika kita yang memilih jalan neraka, jangan salahkan Allah, karena kita yang memilihnya. Dunia yang singkat dialah penentu nasib kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah yang kita ruku dan sujud kepadanya di Ramadan, dialah Allah yang kita sujud dan ruku kepadanya di Syawal dan Safar. Allah yang kita ingin mendapatkan ridhonya dengan membaca kitabnya di Ramadan, dialah Allah yang ada di Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu biasanya kita. Kita berbeda di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan. Ketaatan kita di bulan Ramadan tidak sama dengan ketaatan kita di bulan Syawal dan Safar. Oleh karena itu, istiqamahlah. Jadikanlah ketaatan-ketaatan kita di Ramadan akan menjadi sifat yang akan kita bawa di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Safar sampai Ramadan yang akan datang. Walau tidak sehebat Ramadan, karena Ramadan Allah Tabaraka wa Ta'ala spesialkan, tapi paling tidak jangan lupa 2 rakaat untuk salat malam. Jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari. Jangan lupa berinfak dan bersedekah, dan jangan berhenti hadiri majelis-majelis ta'lim. Jangan lupa puasa-puasa sunat, karena Ramadan telah melatih kita untuk ketaatan. Dan Allah yang ada di Ramadan, Allah yang ada di Syawal, dan Allah yang ada pada bulan Safar, Sya'ban, Rajab dan yang lainnya. Maka fastaqimu ibadallah, beradalah di atas jalan istiqamah wahai hamba-hamba Allah,
Semoga Allah tabaraka wa ta'ala pertemukan kita kelak dengannya dengan hati yang penuh gembira, segembiranya kita di hari ini dengan ketaatan kita di Ramadan ini. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka bikulli ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad wa na'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad. Allahumma qsimna min khasyatik ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صلى على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.